Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah memasuki subtema yang ketiga dari tema 4, yaitu globalisasi dan cinta tanah air. Kita akan membahas pembelajaran pertama. Bagaimana kita dapat bersaing di era globalisasi ini di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia? Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Berpikir global, bertindak lokal adalah bersikap terbuka terhadap perkembangan yang terjadi di seluruh dunia. Namun tetap kita harus senantiasa menjunjung tinggi budaya sendiri dibanding budaya asing. Sebagai bangsa Indonesia tentunya kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Di era globalisasi ini semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif yang bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil, seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Padahal Indonesia adalah negara yang kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya atau energi matahari. Namun potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut masih belum optimal. Coba kalian amati gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan cara kerja panel listrik tenaga surya. Yang ini dinamakan panel surya. Ketika cahaya matahari mengenai panel surya, maka muatan positif dan negatif pada lempengan silikon panel surya akan bertemu. Hal ini kemudian akan menghasilkan energi listrik. Listrik yang dihasilkan dari panel surya akan mengalir menuju electric control system. Di dalam electric control system terdapat beberapa komponen, yaitu controller, baterai, dan inverter. Awalnya listrik yang menuju electric control system akan masuk ke controller untuk diatur tegangannya. Controller ini juga berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh. Setelah dari controller, listrik kemudian disimpan pada baterai. Ketika digunakan, listrik pada baterai akan mengalir dahulu ke inverter untuk dinaikkan tegangannya menjadi 220 volt, sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan listrik maupun elektronik.
Contohnya lampu, televisi, kulkas, mesin cuci, maupun peralatan lainnya. Coba sekarang kalian carilah informasi mengenai salah satu contoh sumber energi alternatif. Kemudian, tulis proses kerja atau cara penggunaannya, dan juga tulis pula manfaat sumber energi alternatif pada sebuah tabel seperti format tersebut. Baiklah anak-anak, itu saja untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.